ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله تعالى أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Amma ba'd, jamaah subuh, adakah korelasi di antara dua atau beberapa ayat yang berbeda tadi suratnya? Kalau kita telusuri logika ayat ini saling terkait ya. Di dalam At-Tin misalnya tadi dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Apakah safilin itu rendah dalam arti fisikal ataukah fisik, ataukah psikis ya? Memang berbeda pendapat di antara ulama apakah asfala safilin itu aspek fisik ataukah aspek rohani. Sebagian mengatakan fisik, nanti dikaitkan lagi dengan surat lain, misalnya Ar-Rum, bahwa kita akan mengalami do'fan mim ba'di quwwah, lemah setelah kuat gitu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu ke aspek rohani, dalam arti dia akan mengalami derajat yang rendah, hina. Dalam surat lain, hina itu bisa menggunakan saghirin. Misalnya iblis disebut innaka minas saghirin, bukan kecil dalam arti fisik gitu, tapi hina, rendah dalam arti derajat. Apa alasannya? Untuk yang berpendapat bahwa asfala safilin itu aspek mental, rohani atau derajat adalah kalimat berikutnya, illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Berarti asfala safilin itu bukan fisik katanya, melainkan derajat mental, harkat, martabat manusia. Dia akan hina, dia akan rendah. Illa, kecuali ya. Kalimat illa itu menjadi penghalang terjadinya kehinaan, kerendahan. Ilanya apa? Amanu wa amilus shalihat. Pertanyaannya muncul, apakah langsung begitu saja amanu wa amilus shalihat? Tidak ada proses awal. Nah, di surat Al-Mulk di situ muncul. Apa munculnya? Munculnya adalah ada orang yang mengajak supaya beriman. Siapa dia? Para rasul yang lazim disebut dalam Quran dengan istilah nazir. Makanya di ayat tadi kan dikatakan setiap kali orang kafir ini mau dilemparkan ke dalam neraka, sebelum dilempar gitu Pak, ditanya dulu, alam ya'tikum nadhir, sudah datang belum kepada kalian pemberi peringatan? Jawabannya kompak, qalu qad ja'ana nadhir, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Terus fakazzabna, itu masalahnya, kami mendustakan mereka. Jadi asfala safilin, hina, rendah, nista dunia dan akhirat kalau tidak ada amanu wa amilus shalihat. Tapi tidak mungkin ujung-ujung orang itu amanu wa amilus shalihat kalau tidak ada proses sebelumnya. Nah, proses sebelumnya itu apa? Ada yang mengajak, ada yang mengajari, ada yang menyampaikan. Respon kita adalah mau menyimak atau tidak. Makanya mereka, orang-orang yang menyesal tadi lalu berkata, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kita ini mau mendengar, mau menyimak, kita ini nggak akan jadi penghuni neraka sa'ir, enggak gitu. Jadi persoalannya adalah apakah
hari ini dalam kehidupan dunia sekarang, kita masih mau nasma'u, menyimak, mendengar, lalu berpikir atau enggak? Itu persoalannya. Kalau kita ingin selamat, tidak ingin asfalas safilin, tidak ingin seperti tadi ya, dilemparkan gitu. Idza ulqiya fiha sami'u laha syahiqan, menggambarkan hancurnya tubuh ketika dilemparkan ke dalam neraka. Ya, hari ini kita coba belajar sama-sama mengembangkan diri untuk nasma'u, siap mendengar, siap menyimak, tapi juga naqilu, siap berpikir, siap menggunakan akal sedemikian rupa. Persoalannya muncul lagi, apakah semudah itu? Enggak. Kenapa? Karena di dalam diri manusia punya banyak penyakit batin juga. Nah, ini yang kita akan bahas lanjutan. Salah satu penyakit batin itu apa? Malas. Kemarin sudah kita ulas satu istilah al-kasalu ya. Malas, di mana kaum munafik sangat dikuasai oleh kusala, sehingga di dalam An-Nisa itu dikatakan la yadhkurunallah illa qalilan, mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Dalam arti sedikit itu lebih banyak mengabaikan karena bersifat profit and loss, untung rugi. Kalau tindakan yang dia lakukan dalam perspektif dia untung secara materi, aktif. Kalau enggak itu nifaq. Jadi profit and loss, untung dan rugi menjadi prinsip bagi orang ini. Ketika sekali lagi yang dilakukannya feedback dia dalam pandangan dia, dalam telaah dia, wah ini untung nih, ikut. Kalau misalnya tidak memberi manfaat secara materi bagi dia, duniawi, enggak. Makanya la yazkurunallaha illa qalilan. Sedikit sekali. Sehingga dikatakan sedikit itu sesuai dengan suasana. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga sudah diulas beberapa ciri munafik yang di dalamnya termasuk kata malas ya. Tidak semangat, tidak punya spirit, tidak punya cahaya yang keluar dari tubuhnya, dari ruhnya, membuatnya penuh gairah, nikmat menghadap Allah. Itu kusala. Sekarang istilah lain yang masuk kategori malas, apa itu? Aba atau takba. Dalam Quran kata aba, nanti kita lihat definisinya menurut mufassir ya. Saya cantumkan dulu, aba ada yang berkaitan dengan manusia, iblis, maaf. Ada yang berkaitan dengan iblis. Kebanyakan aba itu sifat dari iblis. Itu artinya kalau kita malas atau enggan berarti sama, mengikuti sifat iblis. Tapi juga ada ya'ba dalam konteks untuk yang lain ya. Nah, kita lihat beberapa surat yang di dalamnya memuat kata aba, sambil kita coba telaah ya. Oke. Yang pertama Al-Baqarah. Ini sangat terkenal. Ayat yang mirip dengan surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 34, setidaknya ada 3 nanti ya. Kalau kita rangkum nanti ada 3 yang mirip-mirip ya. Yang pertama 2 ayat 34, nanti juga Al-A'raf 15 ayat 31, dan juga nanti 20 116. Jadi paling tidak 3 kali kata aba yang dikaitkan dengan iblis. Sekali lagi, 1 Al-Baqarah, aba wastakbaro. Yang kedua 15 ayat 31, aba, sama gitu. Nah, yang ketiga nanti setelah itu, yakni 20 116, kalimatnya pun sama. Kita lihat dulu.
Dua ayat 34 ini sekedar review mungkin ya. Review mungkin sekaligus renewal, pembaruan yang boleh jadi lupa. Ayat 34 itu merupakan perintah Allah kepada malaikat sebagai konsekuensi bahwa dia kalah oleh Adam, manusia. Apa kalahnya? Ilmu. Malaikat sempat berkata bahwa manusia itu akan yasfikud dima, yufsidu fiha yasfikud dima gitu ya, akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Lantas Allah mengajari malaikat, mengajari Adam dalam hal ini, allama Adam al-asma. Nah, setelah Adam mendapatkan ilmu, Allah perintahkan tuh kepada Adam, ajari malaikat, diajari. Tetapi malaikat tidak mengalami pertumbuhan keilmuan, penambahan, sebab dia bersifat stagnan. Artinya dalam diri malaikat tidak ada perangkat yang bisa menangkap ilmu, sehingga tidak bisa menumbuh kembangkan. Itu yang disebut dengan stagnan. Kondisi stagnasi ini terjadi, kembali ke yang tadi, tidak ada chip memori dalam bahasa komputer yang membuatnya bisa menampung data, bisa menampung ilmu. Akibatnya malaikat menyerah lalu berkata, la ilma lana illa ma'alamtana. Kami tidak mendapatkan tambahan ilmu kecuali yang dulu pernah diperoleh. Jadi malaikat punya ilmu, tapi sebelumnya sebelumnya yang sudah Allah tanamkan, ketika ditanam kembali, diinjeksi kembali, diinput kembali ilmu baru lewat Adam, mereka nyerah kami, la ilma lana, kami nggak tahu tentang itu. Artinya tidak ada pertambahan. Nah, setelah tidak ada pertambahan, baru Allah bilang, alam aqul lakum, tuh kan sudah aku katakan bahwa aku lebih tahu. Nah, setelah itu baru Allah bilang, sudah sekarang usjudu li Adam, sujud kalian semua, hormati Adam. Nah, perintah usjudu li Adam, menghormati Adam itu konteksnya bukan physically, bukan fisik Adamnya yang dihormati, melainkan ilmu yang melekat pada diri Adam. Ini berlanjut nanti dalam kehidupan setelah itu. Banyak hadis yang menerangkan para malaikat yang sayapnya banyak itu selalu membuka sayapnya menghormati orang-orang yang mencari ilmu. Awalnya bukan menyukai orangnya, tapi menyukai ilmunya. Tetapi kan secara otomatis para pencari ilmu disukai oleh malaikat karena pencariannya. Bahkan tidak hanya disukai, Pak, seperti yang sudah sering dikutip ya, tapi juga didoakan oleh para malaikat, siapapun yang aktif mencari ilmu. Nah ini sejarahnya. Lantas apakah semua mengikuti perintah tadi? Tidak. Satu yang enggan, satu yang tidak mengikuti fasajadu, yaitu iblis. Allah menyebut dia aba, enggan, malas. Apa makna di sini? Nanti kita lihat komentar mufassir ya. Itu yang pertama, Pak. Kalimat ini aba, saya langsung ke 15:31. Ini sama ya. Sama. Meskipun sedikit berbeda redaksinya, tapi pada ayat 30-nya kan sama tuh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Sama itu sebetulnya. Sama dengan fasajadu, ketika Allah menyuruh kepada Adam, sujudlah kalian, menyuruh kepada malaikat, sujudlah kalian, hormati tuh Adam. Fasajadal malaikah kulluhum ajma'un, seluruh malaikat sajadah. Berarti sama dengan kalimat fasajadu. Itu
redaksi Al-Quran berbeda itu saling melengkapi ya. Baru illa iblis, tetapi iblis tidak ikut. Apa sebabnya? Aba, dia enggan, dia malas ayyakuna ma'as sajidin, dia malas menjadi bagian dari orang yang bersujud. Berarti di sini Bapak Ibu, kalau di antara masyarakat di sekitar sini atau di kota Bandung atau Jawa Barat enggan sujud, apa bedanya dengan iblis gitu kan? Nah sama, aba, oh dia enggan, tapi dia tidak mau disebut iblis tuh. Padahal wataknya sama gitu, wujudnya manusia. Mungkin kita sering mendengar kata-kata iblis betina. Emang ada beritanya? Jantan juga ada, ini banyak. Gitu. Jadi orang yang aba ayyakuna ma'as sajidin, orang yang enggan meratakan dahinya ke tanah sebagai simbol bahwa dia lemah, tak berdaya, menyerah, adalah iblis. Syekh Ibnu Athaillah pernah mengemukakan satu kalimat yang menarik, bahwa cahaya itu dibenci iblis, sebaliknya kegelapan disukai iblis. Sementara Bapak Ibu ingat kan, Al-Quran itu cahaya, sholat pun cahaya. Berarti, ulang nih, coba kita nanti bisa dikaitkan tuh. Iblis membenci cahaya, menyukai kegelapan. Al-Quran disebut cahaya, sholat pun disebut cahaya. Berarti ketika iblis membenci cahaya, wajar, karena tadi dia tidak mau sujud. Al-Quran juga dibenci. Mungkin bahasa orang lokal yang sering kita dengar, ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, panas pergi gitu kan, lari itu mendengar isti'azah, lari ketakutan, panas terbakar dia seolah-olah gitu. Karena apa? Ya tadi makanya membenci cahaya. Sedangkan Quran itu nur menurut surat At-Taghabun. Jadi kembali ke sini, Al-Baqarah ayat 34, 15 ayat 31 itu sama, bersesuaian tentang iblis sebagai makhluk yang aba, malas untuk mengikuti perintah Allah, yakni bersujud. Kemudian kalau yang ini beda, Pak, abanya bukan iblis. Satu lagi itu ada di Al-Baqarah 116. Nah ini ya, ini yang di Al-Baqarah 116. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Sama tuh. Jadi kesimpulannya, aba dengan makna enggan, malas, 3 kali disebut berkenaan dengan iblis, yang kalau kita memiliki sifat yang sama juga akan menjadi pasukan iblis. Ya, devil, orang menyebutnya devil, ya, pasukan iblis. Baik, yang kedua, kembali ke ayat ini. Kata kedua adalah ta'ba qulubuhum. Kalau ta'ba ini menunjuk pada munafik, menunjuk pada watak munafik. At-taubah ini orang-orang Yahudi yang munafik di Madinah. Bapak Ibu tahu, sebagian besar surat At-Taubah itu bersikap tegas, bahkan secara zahir seringkali kita dapatkan ayat-ayat yang luar biasa, Pak. Bunuh mereka, itu banyak, beberapa ada di dalam surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat At-Taubah itu banyak menelanjangi kafirin, Yahudi, Nasrani, munafik. Banyak di situ, ya. Nyaris tidak ada ayat yang menggambarkan sifat kompromi terhadap musyrikin, kafirin, Yahudi, Nasara, termasuk munafikin. Itu surat At-Taubah.
Itulah sebabnya di awal surat tidak ada basmalah. Karena basmalah itu menimbulkan kelemah lembutan. Meskipun memang pendapat mengapa tidak ada basmalah tidak satu-satunya yang tadi ya. Tapi juga ada yang berpendapat kenapa tidak ada basmalah? Karena Al-Anfal dan At-Taubah itu satu paket katanya. Sehingga tidak menggunakan basmalah. Atau yang kedua tadi alasannya karena basmalah dan isi atau konten At-Taubah bertolak belakang. Di dalam At-Taubah full menunjukkan ketegasan. Basmalah menunjukkan kelemah lembutan. Gak mungkin kan Pak, komandan leles, pasukan siap, pasukan tembak, nanti leles dor, gitu kan gak mungkin. Perintah siap, kurang begitu kan selalu gitu. Namanya perang kan begitu Pak, gak mungkin perang tembak dong, apaan gitu, lari duluan musuhnya. Hei pasukan, ayo tembak, nggak ada tuh. Itulah perang. Makanya full di dalam At-Taubah itu tegas sekali. Nah nanti kalau memang sesuai temanya ya, akan kita munculkan bagaimana kanyaah kasih sayang Rasulullah SAW demikian rupa yang sangat besar kepada seorang sahabat, sampai-sampai namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking sayangnya tuh kepada anak muda ini, ketika ayahnya mati, yang tokoh munafik saya kira terkenal ya, dalam pikiran kita kan minimal pernah dengar tuh, namanya Abdullah bin Ubay. Dia minta, ya Rasulullah, saya minta dong, saya pinjem dong jubahnya. Untuk apa? Saya ingin menutupi ayahku dengan jenazah ayahku dengan jubahmu. Ya udah, sok. Nah, padahal itu tokoh munafik loh, Pak. Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik. Tapi karena anaknya mukmin yang kuat, yang bagus lah ya, akhirnya dikasih. Ya udah, sok. Tidak menolak. Bahkan ketika beliau diminta, sekalian ya Rasul kalau bisa menyolatkan. Nah di sini reaksi para sahabat, sekalian menyolatkan juga. Ya sudah, saya ikut menyolatkan. Padahal kan tadi munafik, tokoh munafik jelas. Di sini protes Umar, ya Rasulullah, bagaimana bisa Anda menyolatkan tokoh munafik? Apa kata beliau awalnya nih Pak? Kan Allah sudah melarang 70 marrah, 70 kali sekalipun kamu mintakan ampun untuknya, lan astaghfiru, aku tidak akan pernah mengampuninya. Apa jawaban Rasul? Kalau Allah mengatakan 70 kali, berarti saya harus lebih dari 70 kali memintakan ampun. Itu jawaban beliau. Tapi kemudian protes Umar itu diperkuat oleh Quran, baru beliau berhenti. Awalnya tetap beliau saking sayangnya, ini kasihan kan anaknya ibadah, bapaknya ya kita bantulah. Awalnya gitu, makanya beliau ngotot tanda kutip ya untuk menyolatkan. Tetapi Allah menghalangi, la taqum ala qabri, la sholata, jangan. Setelah turun ayat itu baru beliau nggak jadi. Jadi sebelum beliau menyolatkan, turun ayat itu melarang yang tadi. Masya Allah, gitu Pak. Itu gambarannya luar biasa ya. Baik, kembali ke sini. Disinilah ayat 8 itu menggambarkan bahwa orang munafik itu yurdunakum bi afwahihim. Lisannya mengatakan ridho, suka, senang, somea, akrab, membuat bibirnya itu yang manis, kita kepincut, lalu ya udah. Padahal takba qulubuhum, hatinya malas, membenci, menolak. Di sini Pak, kelemahan kita kan tidak tahu isi hati orang ya di sini.
Akhirnya ketipu lagi. Masya Allah ya. Ya itu omongannya enak soalnya. Lah iya ini seperti ini. Yurdunakum bi afwahihim, lisan mereka, ucapan mereka. Mungkin Bapak Ibu kenal istilah bibir manis. Bibirnya manis, indah, membuat ketipu lagi. Karena apa? Kita tidak seperti Rasul yang diberi proteksi, perlindungan. Kecuali kita hanya bermohon kepada Allah, terus berlindung diri gitu. Nah ini karena itu sampai hari ini kita sering tertipu, terpeleset karena bibir manis atau karena keindahan-keindahan di luar sana yang membuat nalar kita jadi mati. Setelah itu baru menyesal. Itulah disebut dengan terlena. Makanya perempuan hari ini yang sampai hari ini masih terlena namanya Ikke Nurjana, Pak. Sampai hari ini masih terlena terus, kasihan. Patut dikasihani, Pak. Patut dientaskan supaya tidak terlena gitu. Terlena itu kan ayatnya ada alhaqumut. Itu terlena itu sebetulnya. Telah melenakan kalian, telah melalaikan kalian. Apa? At-takasur. Harta yang berjumlah banyak, berfoya-foya, bermegah-megahan, itu yang bisa membuat kita terlena. Nah ini takba qulubuhum. Ini munafik nih. Surat 9 ayat 8 adalah aba sebetulnya menggambarkan sifat munafik. Jadi sama dengan gusala tadi kan, munafik juga. Kemudian Al-Isra mirip ya dengan beberapa surat lain. Ini dulu ayat 32, maaf. 9 ayat 32 ya'ballah. Ini juga kalau ini menggambarkan Allah. Allah tidak mungkin malas. Allah tidak mungkin enggan untuk tetap menyempurnakan cahayanya. Apa itu maknanya? Gini, maksudnya menolak ya. Allah akan menolak upaya mereka, alias tidak mungkin Allah itu berdiam diri saat yuriduna ayyutfi'u nurallah. Ada sekelompok orang kafirin tentu ya, ditambah munafikin, fasikin di antara orang Islam sendiri, selalu ada itu memadamkan cahaya Allah. Mungkin ramai kan Pak sekarang, bagaimana kalau rekaman sebelum jadi ketua PBNU, Yahya Stakuf kan pernah dialog tuh dengan salah seorang tokoh Israel sana. Apa dia bilang? Ramai kan di WA tuh. Kalimat yang persisnya adalah kami akan mengedit konten Al-Quran dan hadis supaya ada kesesuaian dan kesamaan pandangan dengan Judaism. Itu kan gimana tuh kira-kira? Bagi saya ini nggak salah nih. Ini nggak salah nih mau mengedit konten dari Quran dan hadis dalam rangka melakukan adjustment, penyesuaian sehingga terjadi katakanlah kerjasama yang baik katanya antara kita umat Muslim dengan orang-orang Yahudi. Itu kan. Bagi saya khawatir itu merupakan cara untuk yudfi'u nurallah. Tetapi apakah upaya yudfi'u nurallah bi afwahihim itu akan dibiarkan Allah? Tentu tidak. Ya'ballah gitu. Allah pasti tidak diam diri. Dia akan yutimma nurahu, akan menyempurnakan cahayanya, akan menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya atau tidak menyukainya. Jadi tetap Allah akan
melakukan proteksi. Betapapun misalnya ya, tidak ada orang Islamnya yang berani melindungi, nggak ada masalah. Yang rugi ya orang Islamnya sendiri. Allah nggak rugi, Dia Maha Kuat. Nah itu Bapak ya. Jadi surat 8 ayat surat 9 ayat 8 tentang munafik, surat 9 ayat 32 tentang mirip juga sebetulnya. Sebab di dalam upaya memadamkan cahaya Allah itu bukan saja kafir, tapi juga ada fasik, ada munafik yang ikut serta bersama mereka. Makanya kalau kita baca sejarah Snok-Hurbrun, gregetnya Masya Allah. Kita baca nih sejarah tentang bahasa sosiologinya, proses akulturasi budaya gitu. Itu kadang-kadang kita membuat kurang ajar ternyata dia ya. Berjubah, pinter berbahasa Arabnya, pinter menelaah ajaran Islamnya, tapi bertujuan membalikan. Akhirnya Belanda berhasil ratusan tahun kan Pak, dengan menggelontorkan konsep, mungkin Bapak ingat ya, dalam sejarah politik etis, politik balas budi, yakni dengan menyekolahkan orang-orang pribumi misalnya. Itu bagian dari ini sebetulnya, yutfi'u nurallah tadi, dalam rangka itu. Baik, para Bapak dan Ibu, berikutnya kata aba, konteksnya meluas. Surat 17 ayat 18 atau juga 99 ini satu kaitan. Abanya adalah kebanyakan orang enggan alias malas. Malas apa? Malas untuk melakukan fi hadzal qur'ani min kulli masal. Memperdalam, memahami, melakukan tadabbur dalam Quran. Nah, betul nggak Pak? Kebanyakan malas. Itu. Jadi kata Quran jelas tuh, walaqad sarrafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Kami itu mengulang-ulang contoh, kisah, perumpamaan dalam Quran ini agar diambil hikmah pelajarannya, ibrohnya oleh manusia. Tapi aba aksarunas, kebanyakan orang malas. Masya Allah, benar berarti Quran mengatakan kebanyakan orang malas. Sementara penghalang-penghalangnya sangat banyak. Misalnya penghalang bahasa, nggak ngerti. Tadi akhirnya menyimak saja tidak mau, komodoi maca sorangan. Apalagi baca sendiri, menelaah sendiri kitabnya, tafsirnya yang berbahasa Arab semua, pusing. Dia tambah-tambah. Nah, udah pusing, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti berarti perlu ada penjembatan, pembahasan. Nah itu berarti ya sudah, nyimak saja bareng gitu. Ini menyimak nggak mau, membaca sendiri nggak mau, maunya apa? Ya nggak aja. Itulah aba aksarunas, kebanyakan orang enggan. Berarti kita yang sedikit ini, alhamdulillah, bersyukurlah itu Pak. Karena tidak semua orang mau kan tadi, aba aksarunas gitu. Atau maka Allah menyebut orang-orang yang aba aksarunas itu zolimun. Siapakah zolimun? Kita lanjutkan. Selain Al-Quran, ayat itu kan, sekali lagi terkait dengan ayat ya. Ayat artinya tanda kekuasaan Allah. Ulama biasanya selalu membagi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Qaul adalah ayat yang berbentuk kalam, firman. Surat 17 ayat 89 namanya ayat qauliyah, karena di dalam Quran kalimatnya fi hadzal Quran.
Adapun surat 17 ayat 99 ayat kauniyah, adanya di mana? Di langit dan di bumi alias semesta. Pertanyaannya, dua ayat ini baik kauniyah ataukah kauniyah, apakah tidak Allah perintahkan kita untuk menafakuri? Enggak, banyak perintahnya, Pak. Renungilah, pelajarilah, tadaburilah Quran. Renungilah, tadaburilah, pikir, tafakurilah alam. Kan gitu, dua-duanya ada. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Quran? Mengapa mereka tidak memikirkan langit dan bumi? Nah, dua-duanya itu harus. Tapi balik lagi, malas kebanyakan orang. Makna orang-orang yang malas itu zolimun namanya. Jadi Masya Allah gitu. Makanya kalau kita mempelajari konsep ini ya idealis sekali. Dan kalau sesuatu yang idealis itu kita bawa ke alam nyata, tapi di alam nyata apa yang terjadi? Itu ya kata siapa, Pak? Buah semangka. Adakah di dunia nyata buah semangka berdaun sirih? Tidak ada. Sama seperti tadi. Apakah kebanyakan manusia ingin mendalami, mempelajari Quran dan semesta raya? Enggak. Padahal idealnya harus. Makanya disebut ibarat buah semangka berdaun sirih, tapi apa yang terjadi? Tidak ada kaitannya. Betapa sulitnya meyakinkan orang Islam. Ayo Pak, Bu, ayo ya tadabbarunal Quran, ayo. Sok we cenah. Sok we, mangga gitu. Sopan sih, mangga. Tapi orang apa terus. Nah, nanti balik lagi ke awal yang saya bilang tadi. Ketika orang-orang itu malas terus, aba terus, baru nanti ketika meninggal, masukkan tadi, lau bilang, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau kita dulu ya, kalau dulu kita ini mau menyimak, mau mikir, gak akan seperti ini. Bisa gak Pak? Balik lagi. Itu masalahnya. Jadi Quran sudah memberikan penjelasan itu. Nanti Anda, wahai manusia, kalau tidak mau nasma'u naqilu hari ini, seperti itu loh. Kata siapa? Ya sudah terserah. Itu blunder tuh Pak, mulek, saling terkait. Ini abaz zolimun. Jadi malas itu bagian dari orang-orang zalim, dan kebanyakan manusia begitu. Pertanyaannya sekarang, mau kebanyakan atau mau kesedikitan? Oke, itu Bapak ya. Kemudian ayat lain yang memuat aba adalah surat Toha. Nah, surat Toha ini mirip dengan yang tadi Al-Isra sebetulnya, bahwa walaqad arainahu ayatina kullaha. Sungguh kami sudah memperlihatkan loh ke dia, ayat-ayat kami sudah kami perlihatkan semua sedemikian jelas. Kembali lagi, ayat yang mana? Yang dua itu, baik Al-Quran maupun qauliyah maupun kauniyah. Tapi sama, wa aba. Lalu kebanyakan malas, enggan menindaklanjuti. Di sisi lain Bapak Ibu, orang-orang barat yang tak sedikit dari mereka sangat antusias mendalami, melakukan riset, penelitian begitu intensif, bahkan dalam waktu yang lama.
sayang, tidak mengimani ayat qauliyah. Dia hanya kagum kepada ayat kauniyah. Misalnya kita lihat ya, sebelum ke sana ya. Jadi sekali lagi, kebanyakan orang enggan atau malas mempelajari, mendalami, mengobservasi dan seterusnya ayat-ayat Allah, baik fil Quran maupun fil alam. Termasuk yang tadi sama tuh, aba aksarun nas. Jadi kalimat aba aksarun nas setidaknya 2 kali. Kemudian ada kalimat abaz zolimun tadi, namanya orang-orang zalim. Nah, kita bandingkan dengan orang barat tadi. Tidak sedikit orang barat yang bagi saya, wow, Masya Allah, luar biasa antusiasme, meneliti, mengobservasi. Misalnya Bapak Ibu ingat, ada flora fauna. Ada ilmuwan yang berbilang-bulan bahkan tahun meneliti flora, tumbuh-tumbuhan, segala jenis bunga misalnya di hutan, rela sampai nginap di hutan. Mungkin tidak disebut mabit ya. Mabit di hutan untuk melakukan riset berbulan-bulan bahkan berbilang tahun. Tapi setelah itu mereka hanya bangga dengan tumbuhan itu, tidak menemukan Allah di balik riset yang mereka lakukan. Begitu pula ada yang meriset binatang dengan segala macam jenisnya, entah di laut bagian dalam, entah di hutan belantara, menemukan binatang-binatang spesies baru. Tapi cukup dengan, wih hebat binatang, tertutup sampai tidak menemukan Allah. Beda dengan ajakan Ibu Sun, Pak. Bapak kenal lagu Pelangi ya? Hafal Pak ya? Masih ingat Bapak? Sudah puluhan tahun yang lalu soalnya. Ujungnya apa? Pelangi. Ujungnya mengajak anak untuk jangan bangga pada pelangi, tapi bangga pada penciptanya, ciptaan Tuhan. Itu kan artinya anak-anak diajak melihat pelanginya, tapi jangan bangga dengan pelanginya, salah. Banggalah pada pencipta pelangi yang wow, indah luar biasa. Berarti Allah jauh lebih hebat daripada pelangi itu, gitu maksudnya. Sama seperti kita keliru kalau Bapak Ibu melihat lukisan Basuki Abdullah. Apa Pak? Yang terkenal Pak? Singa dan banteng Pak ya. Pertanyaannya, ada nggak Pak? Adakah kemiripan dengan foto? Dengan foto itu mirip sekali. Jadi tingkat kehalusannya, presisi tentang singa itu begini atau harimau itu begini, banteng itu begini, nyaris tanda kutip perfect. Ini luar biasa. Pertanyaannya, haruskah bangga pada lukisannya atau pada orang, imajinasi orangnya? Harusnya kita akui, ini luar biasa orang, imajinasinya. Bukan bangga pada lukisannya, tapi banggalah pada imajinasinya. Sama, alam ini pun jangan bangga pada alamnya, pada floranya, pada faunanya, pada binatang dan sebagainya, tidak. Tetapi di balik semua itu ada siapa? Huwa Rabbul Alamin. Harusnya sampai ke situ, Pak. Tapi tidak sedikit ilmuwan yang mentok. Termasuk pernah saya bilang dulu, Stephen Hawking tidak mengakui bahwa ada Tuhan di balik proses terciptanya alam. Meskipun ucapan itu dia ralat ketika seorang fisikawan dari Yordania bertanya kepada Stephen Hawking sebelum mati, sebetulnya Anda yakin gak sih Tuhan itu ada? Dalam sebuah seminar yang saya baca ya. Jadi sebelum
ditanya oleh fisikawan Yordan ini, Muslim ya, profesor, Stephen Hawking pernah mengeluarkan statement bahwa Tuhan itu tidak punya andil dalam penciptaan alam, gitu. Salah satu statementnya begitu, teorinya. Sebab alam tercipta karena proses fisika yang berlangsung sekian juta tahun. Jadi bagi dia yakin dengan itu, sehingga menyimpulkan seperti itu. Nah, itu dibaca oleh Profesor Tai tadi. Maka dalam sebuah seminar beliau ingin konfirmasi, benar nggak nih, konsisten nggak nih dengan konsep itu, dengan pernyataan itu. Maka beliau nanya, Anda yakin Tuhan itu tidak ada? Beda jawabannya, Pak. Patut diduga Tuhan itu ada. Enteng banget, patut diduga Tuhan itu ada. Masya Allah. Sekarang dia sudah mati. Berarti beranikah dia mengatakan itu di sana? Saya sangat yakin dengan dasar ayat tadi Al-Mulk. Ketika dia sudah melihat azab, dia pasti berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Atau dia berkata, "Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu." Ya Allah, kembalikan hamba ke dunia, hamba akan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Saya yakin dia ngomong gitu, Pak. Sebab dia sudah mati, dia sudah dikubur. Berarti kan sudah di alam barzah tuh. Sementara alam barzah kan belum ke akhirat. Kenapa? Karena ada dinding. Nah, saat ini dia sedang mendapatkan hasil dari perbuatannya yang mengabaikan Tuhan itu tidak ada, yang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Aba. Jadi sekali lagi, malas itu luar biasa bahaya. Jika pada saat tertentu kita mengalami stuck, mengalami kejenuhan, maka segeralah rest, bed rest. Boleh jadi di situ ada demotivasi, ada penurunan motivasi, dan ini sesuatu yang wajar, manusiawi, ya, manusiawi. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, jadidu, perbaharui terus imanmu, perbaharui, renewal, gitu ya, renewal. Dilakukan pembaruan untuk menghindari terjadinya tadi. Nah, taklim itu sebetulnya bukan semata-mata pembaruan. Aspek nalar kita kuatkan terus, hati juga sama, ya. Makanya balik lagi yang tadi, aba. Ketika orang itu aba, sayang, kasihan sebetulnya. Sebab apa? Dia tidak akan bisa lepas dari 5 perkara. Di situ dia akan menyesal. Apa itu 5 perkara? Hadis ini kan terkenal, Pak, ya. Iktanim khamsan qabla khamsin, gitu. Jaga yang 5, karena pasti yang 5 lagi akan datang. Ketika yang 5 lagi datang, sementara yang 5 sudah lewat, menyesal loh. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Usia mudamu sebelum tuamu. Bapak sudah lewat nih. Syababak sudah lewat. Oke, satu. Yang kedua adalah farogho qabla sughlik. Lapang sebelum sempit. Lapang, leluasa waktu, seringkali kita abaikan. Ketika sughlik, ketika sibuk, aduh lupa belum, rame, gitu. Makanya Rasul menyebutnya al-faragh, as-sihat wal faragh. Sehat dan lapang itu sering diabaikan. Ketika sehat dibiarkan berlalu, ketika lapang pun dibiarkan berlalu, baru ketika sakit,
Tuh iya ya, ingat mati, terus ingin ini ingin itu, setelah sehat koream doi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu Pak, selalu begitu manusia itu. Makanya sehat dan lapang itu diingatkan oleh Allah, oleh Rasul, bagian dari 5 itu. Sehatmu sebelum sakomik, sakitmu. Kemudian yang ketiga tadi, lapangmu sebelum sempitmu. Yang keempat, sakit hidupmu sebelum matimu. Itu semua yang sering kita abaikan, terutama yang 2 itu, as-sihhatu al-faragh. Maka sehat dan lapang inilah mari kita maksimal. Apakah kita pasti mengalami sempit? Pasti. Kapan? Saat riwayat Al-Bara bin Azim, saat ruh sudah dibawa ke sana, sudah diperlihatkan oleh Allah alam arwah tentang kondisi-kondisi yang akan dialami, jasadnya masih di dunia. Itulah yang disebut sempitmu. Di situ terlihat semua langsung, Rabbi aula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah sejenak, beri saya waktu, tangguhkan, saya ingin anu gitu. Itu sempit tuh Pak. Tolonglah ya Allah. Sementara sekian waktu sebelumnya kamu kan udah diberi kemarin. Itu masalahnya, saya terlena ya Allah. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke sini terkait dengan aba. Jadi yang namanya aba itu masya Allah luar biasa ya. Gak apa bahayanya. Nah nanti di ujung seperti biasa kita akan sampaikan menurut pandangan ahli seperti apa, bagaimana terapinya menghindari aba. Sebelum kita tutup dengan dialog, sedikit dulu ada gambaran bahwa aba itu didefinisikannya secara umum sih tadi ya, malas, enggan. Ada yang menyebutnya aba itu mirip-mirip nih Imam As-Sa'di, Imam As-Satibi dalam Jalalain. Begitu pula Syekh Wahbah Zuhaili mengartikan aba atau malas dengan imtina'as anis sujud, malas bersujud, enggan bersujud, tertahan bersujud, menahan diri untuk tidak bersujud, padahal sujud itu pasti. Itulah aba. Yang tadi itu iblis enggan bersujud, itulah disebut aba, imtina'a anis sujud. Baik As-Sa'di maupun tafsir Al-Jalalain maknanya sama. Adapun menurut Wahbah Zuhaili sebetulnya sama ya, tapi sedikit berbeda kalimat. Imtina'un anil fi'li anfata ma'al tamakun minhu, menahan diri dari tindakan yang mestinya dilakukan karena diperintahkan, padahal ia sanggup melakukannya. Jadi diperintah sebetulnya sanggup dia, enggak, itu namanya aba. Nah, lantas apa kata Rasulullah SAW pengertian aba itu? Ini Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba. Setiap orang dari umatku akan masuk surga. Berarti kan jaminan Pak. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap orang dari umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang malas tadi. Ditanya, mayyakba ya Rasulullah, siapa itu orang yang malas, orang yang enggan? Baru beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku, yang mengikutiku, pasti jannah. Sebaliknya, man asoni, dia yang menentangku, dia yang bermaksiat padaku, mendurhakaiku, faqad aba, itulah sungguh orang yang malas, orang yang enggan. Nah, di sini para Bapak Ibu,
kita sedang belajar untuk terus ati Allah atau yuti'unallah wa rasulah, sedang menaati Allah dan Rasulnya, sehingga targetnya tetap sama-sama yadkhuluna jannah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Masih kita akan ulas lebih jauh nanti tentang asoninya ya. Apa yang disebut dengan maksiat kepada Allah dan Rasul, bentuknya seperti apa, kata-kata yaksi itu berapa kali, dan aso itu apa. Insya Allah kita lanjutkan. Yang pasti begini Pak, mungkin dulu Bapak pernah mendengar kalimat yang penting asoy. Asoy itu apa Pak? Yang penting asoy. Asik. Nah, jangan-jangan asoy itu sebetulnya dikata aso, yakni apa? Tindakan yang berfoya-foya, bebas dari segala sesuatu, yang penting nikmat, itu bahaya. Asoy itu gambarannya. Demikian para Bapak Ibu, mangga barangkali ada yang perlu didiskusikan. Silakan Bu, sebentar Bu. Mangga. Bismillah. Gini Ustaz, tadi dijelaskan bahwa orang yang munafik itu susah dilihat karena bisa jadi perkataan dan perbuatannya tidak sesuai dengan kata hatinya. Ya. Lalu bagaimana kalau seorang itu munafik atau tidak? Lalu bagaimana mengetahui kalau seseorang itu munafik atau tidaknya? Karena kemampuan untuk mengenal sifat munafik itu hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita ini yang tidak mempunyai kemampuan pengenalan sifat munafik ini? Pertanyaannya, apakah untuk kita ini yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendeteksi sifat munafik ini pada seseorang muslim, tidak perlu mengacu pada hal itu ketika akan melakukan sholat jenazah? Demikian Ustaz. Oh baik. Terkait dengan itu, ada kaidah lain yang perlu kita lihat, apa? Zahirnya. Oke, jadi secara zahir kita perlu memahami apa prinsip dasarnya. Karena persoalan munafik itu kan batin ya. Yang tadi bahwa mungkin zahirnya tadi mengatakan iya, tapi hatinya tidak. Nah nanti vonis apakah orang itu munafik atau tidak, biarlah nanti Allah. Yang kita lihat adalah dari sisi zahirnya. Mengacu kepada Sahih Bukhari menyebutkan orang itu disebut munafiqan kholisan, munafik yang murni, jika sudah terkenal saya kira ya, iza tumina khona, jika dipercaya berkhianat. Nah, adakah orang ini secara zahir begitu? Satu. Kedua, jika bicara kadzaba, dusta terus, sekali, dua kali, tiga kali, itu zahir tuh. Kalau poin pertama ada, poin kedua juga ada, yakin karena kita mengalami sendiri. Jika misalnya berjanji akhlafa, abai, sumpah we terus, janji we terus, zahirnya jelas. Dan yang keempat, jika suka mencaci maki dan merendahkan orang yang diajak bicara, yang meyakinkan dia, yang mendebat dia. Nah, kalau empat itu ada padanya, zahirnya patut kita waspadai. Di sisi lain, berkenaan dengan menyolatkan jenazah semacam tadi, ya kita lihat zahirnya tadi, Pak. Meskipun ini juga khilaf ya di antara ulama, tetapi tidak sedikit orang yang memastikan bahwa kalau seseorang itu matinya dalam keadaan bunuh diri, jelas sekali ada saksinya, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Termasuk tadi, kalau jelas orang ini kematiannya melakukan amalan yang maksiatnya dosa besar, ya tidak usah. Misalnya terbukti bahwa dia ini misalnya meninggalnya aborsi
setelah katakanlah zina, hamil luar nikah, aborsi, jadi betul-betul gitu Pak. Aborsinya zina dulu, malu, aborsi, terus disolatkan. Gimana tuh? Itu kita pegang kita memegang konsep zahir tadi. Jadi kemampuan kita hanya melihat yang zahir, yang batinnya kita berlindung kepada Allah dari orang yang bersangkutan supaya tidak tertipu atau tidak terjebak. Itu yang bisa dibaca, yang dibahas barangkali. Mangga Bapak, Ibu, kalau ada yang lain. Baik, kalau tidak ada mungkin sampai sini dulu. Kita masih melanjutkan nanti mengenai apa itu asoni, apa itu yaksi. Karena di dalam Quran setidaknya 3 kali kalimat wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang mendurhakai, menentang Allah dan Rasulnya, berarti hakikatnya aba tadi ya, di bidang apa saja. Dan kata perlu diketahui, aso itu nanti melahirkan kata yang populer, maksiat. Jadi maksiat itu dari sini sebetulnya Pak, al-maksiyah. Ma'asi bentuk jamaknya. Namun sejauh yang saya ketahui, kata maksiat itu oleh kebanyakan orang dibatasi hanya 5. Yang konon Sunan Bonang menyebutnya dengan ungkapan molimo. Kenapa ya? Molimo, mateni, madon, madat, mabok, apa mana ya Pak? Itu namanya molimo, maksiat. Sebatas itukah? Bagi saya enggak. Kenapa? Karena kalau kita melihat Quran tidak sebatas itu, bahwa 5 itu masuk maksiat, ya. Tapi ada yang lain yang intinya tadi menentang aturan Allah. Apa itu? Nanti kita lihat dalam pembahasan berikutnya. Barakallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.